Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada pimpinan LPP Akademisi Nusantara Bapak Ari Purmadi MPD, seluruh peserta, baik dari kalangan dosen, guru, tenaga kependidikan, maupun masyarakat dalam acara Diklatnas edisi bulan Oktober LPP Akademisi Nusantara dengan tema penggunaan aplikasi adaptif dalam kurikulum merdeka. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini hingga akhir nanti, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya, Yayan Ansori Pernanda, untuk memandu acara Diklatnas kita pada malam hari ini. Yang terhormat kepada Direktur LPP Akademisi Nusantara, Bapak Ari Purmadi MPD, sekaligus pemateri kita pada malam hari ini, dan seluruh peserta baik dari kalangan dosen, guru, tenaga kependidikan yang sudah berkesempatan hadir bergabung dalam ruang Zoom meeting kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara Diklatnas LPP Akademisi Nusantara dengan tema penggunaan aplikasi adaptif dalam kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh pemateri kita tentunya yang sudah hadir bersama kita Bapak Ibu sekalian, yaitu Bapak Ari Purmadi MPD. Baik Bapak dan Ibu sekalian, senang sekali rasanya saya dapat menjumpai Bapak dan Ibu sekalian dalam acara Diklatnas kita pada malam hari ini, di mana Diklatnas kita akan berlangsung selama 4 hari Bapak dan Ibu, atau 3 hari kurang lebih, dimulai pada hari ini 23 Oktober hingga 26 Oktober 2023, di mana kegiatan ruang Zoom kita hanya berlangsung pada malam hari ini, dan esok tanggal 24, 25, dan 26 Bapak dan Ibu bisa melakukan diskusi interaktif tentu dengan Bapak pemateri kita di ruang grup diskusi yang sudah disediakan. Jadi harapannya Bapak dan Ibu sekalian bisa memanfaatkan kegiatan Zoom kita pada malam hari ini untuk mengupas tuntas habis tentu dengan tema kita, juga dengan informasi yang bisa diberikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya membacakan susunan kegiatan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sesi penyampaian materi, dan yang terakhir adalah diskusi. Di mana acara ini kita sama-sama buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada malam hari ini bisa berjalan lancar. Adapun acara kedua yaitu penyampaian materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ari Purmadi MPD dalam kurun waktu 60 hingga 70 menit ke depan, dan akan dilanjutkan kepada sesi diskusi. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, pemateri yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya menyapa pemateri kita pada malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, selamat malam Bapak Ari Purmadi. Malam Mas Yayan. Baik, sepertinya pemateri kita sudah siap tentunya Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan informasi terkait tema kita, yaitu penggunaan aplikasi adaptif dalam kurikulum merdeka. Izinkan saya Bapak dan Ibu membacakan sedikit CV beliau, Bapak Ari Purmadi. Bapak Ari Purmadi MPD merupakan dosen aktif di Universitas Pendidikan Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus tutor S1 Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka, fasilitator inovasi NTB, dan Direktur Akademisi Nusantara. Adapun S1 beliau adalah Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang, dan yang kedua adalah S2 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Yogyakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, dari CV beliau sangat luar biasa. Saya himbau kepada Bapak Ibu selama kegiatan berlangsung diharapkan untuk tetap menyalakan kamera. Jika ingin bertanya bisa menekan tombol raise hand pada aplikasi Zoom Bapak dan Ibu, atau menuliskannya pada kolom komentar untuk nanti saya bacakan. Untuk mengefektifkan waktu, kepada Bapak Ari Purmadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Yayan sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Diklatnas Akademisi Nusantara yang sudah berkesempatan hadir pada ruang Zoom atau ruang virtual, yang dimana ruang virtual ini dapat menyatukan kita walaupun kita berada di wilayah yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya.
Dan terima kasih juga Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu karena dengan banyaknya kesibukan yang mungkin Bapak Ibu lakukan selama di sekolah, di kampus, ataupun Bapak Ibu yang berada di kantor, tetapi tetap semangat untuk mengikuti kegiatan di Kelatnas yang diadakan oleh Akademisi Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini saya senang sekali Bapak Ibu bisa hadir dan terus mengupgrade diri bahwasanya pendidikan itu harus sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak Ibu yang menjadi corong atau mercusuar supaya atau aktor utama sebagai apa namanya orang yang terus menjunjung tinggi pendidikan-pendidikan yang berkualitas, tentu dengan mungkin salah satunya mengikuti kegiatan di Kelatnas seperti ini. Harapannya Bapak Ibu terus mengikuti kegiatan di Kelatnas yang diadakan baik dari Akademisi Nusantara ataupun lembaga-lembaga lain sehingga Bapak Ibu mendapatkan manfaat selain dari eh, adanya dokumentasi dari kegiatan ini tentu dengan ilmu atau sharing pada saat mungkin Zoom atau diskusi interaktif ini. Nah, materi yang saya bawakan tentunya sudah Bapak Ibu ketahui melalui flyer yang sudah disebar oleh panitia, yakni penggunaan aplikasi adaptif dalam kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Izinkan saya share screen Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi penggunaan aplikasi adaptif dalam kurikulum Merdeka. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam era di mana teknologi informasi ini yang semakin maju, bahwasanya ada pembelajaran adaptif juga menjadi sangat relevan dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Tentu teknologi ini memungkinkan bahwasanya pengumpulan data yang akurat tentang kemajuan dari peserta didik kita, lalu memungkinkan juga pendidik untuk merancang serta mengadaptasi pengalaman pembelajaran dengan eh, tepat waktu atau yang relevan dengan saat ini. Nah, pembelajaran adaptif ini dapat dijadikan sebagai salah satu hal yang tentunya kita sebagai seorang pendidik wajib beradaptasi dengan keadaan atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan cara apa? Pastinya kita harus secara terbuka dan tentu dapat menggunakan aplikasi atau teknologi-teknologi yang termutakhir. Nah, dengan adanya teknologi-teknologi tersebut, pastinya Bapak Ibu bisa merancang sebuah pembelajaran atau mulai dari perencanaan, lalu ada mungkin bahan ajarnya atau teaching materials, lalu nanti ada evaluasinya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa mungkin menjadikan aplikasi adaptif ini sebagai mungkin penelitian tindakan kelas atau best practice, laporan best practice, yang mungkin ke depannya bisa Bapak Ibu ceritakan bahwasanya nanti pada saat penggunaan aplikasi yang mungkin Bapak Ibu rasa relevan dengan penggunaan saat ini dan ternyata pada saat penggunaannya di kelas dapat meningkatkan eh, baik itu motivasi, lalu hasil belajar dan seterusnya. Nah, yang pertama, latar belakang kenapa pembelajaran adaptif ini mungkin sangat penting dan nantinya aplikasinya pun dapat diadaptasi dalam kurikulum Merdeka. Nah, di mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka itu merupakan suatu konsep yang digagas oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas dari sekolah, lalu guru dan siswa dalam menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan
kebutuhan lokal atau kearifan lokal, dan karakteristik siswa. Jadi kata kuncinya yang disebut dengan merdeka, yang di sini adalah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada sekolah, terutama kepada guru ya, guru dalam memberikan mungkin teaching material atau bahan ajar, lalu lesson plans atau rencana pembelajarannya diatur sedemikian rupa, mungkin disesuaikan juga dengan media yang ada di sekitar, maksudnya di sekolahnya, apakah tersedia media yang memungkinkan guru untuk beradaptasi agar disampaikan langsung kepada siswanya. Dan juga mungkin mempertimbangkan kearifan lokal ya, jadi kearifan lokal yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, aplikasi adaptif ini menjadi salah satu alat yang dapat berperan untuk mendukung implementasi Merdeka dengan cara-cara seperti berikut. Yang pertama adalah penyesuaian dengan kebutuhan ya, kebutuhan individual. Jadi dalam kurikulum Merdeka ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setiap anak itu memiliki hal yang unik dan biasanya kebutuhannya juga pastinya berbeda-beda. Tentu dengan Bapak Ibu nanti menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin dirasa pas dari kebutuhan individual siswa. Misalnya ada materi kelas 1 SD yang dimana pengenalan literasi dan numerasi. Ada siswa yang cepat mengenal suku kata, lalu suku kali, apa namanya, membaca paragraf dan seterusnya, mengenal huruf dan seterusnya, pastinya kecepatan anak kan pastinya berbeda-beda. Mungkin dengan adanya aplikasi yang relevan atau penggunaan-penggunaan metode yang tepat dapat Bapak Ibu adaptasikan dengan kebutuhan individual atau kebutuhan peserta didik. Maksudnya peserta didik yang merasa nanti kalau misalnya kebutuhannya ini dipenuhi oleh gurunya atau pendidiknya atau bapak ibu guru yang memberikan sesuai dengan kebutuhan siswa, pastinya dia akan merasa nyaman untuk belajar. Selanjutnya adalah aplikasi adaptif ini juga dapat membantu kita dalam pemantauan kemajuan siswa. Jadi nanti ada beberapa aplikasi yang mungkin Bapak Ibu rasa dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memantau sampai sejauh mana kemampuan atau kemajuan siswanya setelah mendapatkan atau menerima materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu seperti itu. Jadi ada penggunaan-penggunaan aplikasi adaptif apa namanya yang berbasis evaluasi yang mungkin Bapak Ibu bisa smartkan dengan penggunaan-penggunaan aplikasi adaptif ini ya, sehingga Bapak Ibu bisa memantau secara langsung sampai sejauh mana kemajuan siswa seperti itu. Selanjutnya, eh, aplikasi adaptif ini juga dapat meningkatkan fleksibilitas dalam pendekatan pengajaran. Mungkin kalau dulu kita tidak mengenal yang namanya pembelajaran online ya, pembelajaran online atau pada saat ini seperti sinkronus ya, jadi pembelajaran yang real time seperti itu pada waktu yang sama, misalnya menggunakan aplikasi Zoom ini, jadi fleksibel, fleksibel. Kalau dulu kita kenal diklat itu hanya di ruangan saja, tidak ada menggunakan bantuan aplikasi. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, itu memungkinkan kita untuk bertemu dalam kegiatan diklatnas ini kapan saja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh host atau penyedia penyelenggara ini ya. Bapak Ibu juga bisa melakukan mungkin pembelajaran kalau misalnya Bapak Ibu ada kegiatan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan di sekolah, bisa mensiasatinya dengan menggunakan
aplikasi-aplikasi adaptif ini, misalnya menggunakan Zoom, mungkin di pertemuan yang ini Bapak Ibu tidak bisa melakukan pertemuan yang tatap muka, maka bisa jadi Bapak Ibu melakukannya menggunakan Zoom meeting ya atau aplikasi-aplikasi yang lain yang memungkinkan Bapak Ibu tetap menyampaikan informasi seperti itu walaupun tidak ada metode apa namanya misalnya seperti yang offline atau online ini yang sempurna ya seperti itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Selanjutnya adalah dapat mengakomodasi keterbatasan atau kelebihan siswa. Jadi aplikasi adaptif ini bisa memberikan keleluasaan bagi Bapak Ibu yang misalnya jumlah siswanya ini terlalu banyak misalnya di kelas sehingga tidak memungkinkan kalau misalnya kita ngajar di kelas ini tidak kondusif. Jadi bisa kita menggunakan misalnya LMS sebagai salah satu alternatif kita untuk mengajar seperti itu. Ataupun misalnya adanya keterbatasan waktu, misalnya nih materinya sangat banyak misalnya, tapi waktunya ini terbatas. Nah, ini bisa kita juga siasati mungkin dengan cara-cara penggunaan aplikasi yang adaptif. Intinya adalah ketika Bapak Ibu bisa membaca situasi yang dimana itu tidak mungkin dilakukan misalnya di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu bisa melakukannya atau mengadaptasikannya mungkin dengan penggunaan aplikasi yang adaptif yang sesuai dengan perkembangan zaman dan Bapak Ibu harusnya mempertimbangkan juga bahwasanya siswa atau pengguna atau audiens yang Bapak Ibu ajar ini sudah memiliki ini ya perangkat yang mendukung seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru melihat juga menganalisis juga kebutuhan yang ada di sekolah kira-kira nih media apa, aplikasi apa yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Kalau memungkinkan misalnya aplikasi-aplikasi yang saat ini tren, misalnya ya silahkan Bapak Ibu gunakan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah memfasilitasi pembelajaran mandiri. Bahwasanya kurikulum merdeka itu kan artinya bahwasanya kita sebagai seorang guru bisa menyediakan berbagai macam misalnya aplikasi atau misalnya bahan ajar atau misalnya metode yang memungkinkan eh, mahasiswa itu dapat belajar secara mandiri. Ya, jadi ada kalanya Bapak Ibu misalnya berdiskusi dalam kelas, tapi ada kalanya nanti eh, supaya tidak ibaratnya disuapin terus, makanya Bapak Ibu bisa melakukannya dengan misalnya bantuan ya, bantuan alat misalnya aplikasi-aplikasi yang memungkinkan pembelajaran mandiri. Misalnya Bapak Ibu menggunakan Google Classroom, yang di mana Google Classroom itu kan nanti isinya mungkin materi yang sudah Bapak Ibu upload, lalu ada tugas, lalu ada evaluasi di sana. Nah, Bapak Ibu rancang sedemikian rupa supaya eh, mahasiswanya itu secara apa namanya sadar untuk belajar secara mandiri seperti itu. Jadi dibuat sesuai dengan alur pembelajarannya. Lalu ketika mahasiswa mulai belajar, Bapak Ibu juga tetap bisa memantau kehadiran, lalu sejauh mana mahasiswanya atau siswanya itu melakukan pembelajaran secara mandiri itu bisa dipantau menggunakan LMS misalnya salah satunya. Nah, selanjutnya adalah menyediakan informasi untuk peningkatan pembelajarannya. Pastinya Bapak Ibu dengan adanya aplikasi adaptif ini setidaknya bisa memberikan atau menyediakan informasi yang gunanya pastinya untuk meningkatkan pembelajaran baik dari aspek kognitif, aspek psikomotor ataupun aspek afektif seperti itu. Sehingga
siswanya ini dengan adanya aplikasi yang Bapak Ibu gunakan seperti itu, pastinya merasa, oh ternyata ini loh maksudnya, seperti itu ya. Jadi pemanfaatan aplikasi itu eh, harus didukung dengan adanya analisis kebutuhan yang Bapak Ibu lakukan di sekolah. Mana aplikasi-aplikasi yang mungkin cocok untuk diterapkan. Jadi tidak semua aplikasi bisa diterapkan, walaupun aplikasi secanggih apapun seperti itu. Kalau misalnya ini tidak bisa digunakan atau tidak sejalan dengan apa yang ada di sekolah, maka Bapak Ibu ya tidak bisa menggunakannya dengan baik atau dengan efektif seperti itu. Nah, lalu ada pertanyaan muncul, kenapa atau mengapa menggunakan aplikasi adaptif dalam kurikulum Merdeka? Nah, yang pertama adalah untuk meningkatkan pembelajaran personalisasi. Apa maksudnya? Jadi, aplikasi adaptif ini dapat memungkinkan dan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap siswa. Tadi saya sudah jelaskan bahwa setiap siswa itu memiliki keunikan masing-masing. Tentunya Bapak Ibu harus bisa menganalisa mungkin dari segi gaya belajarnya, anak ini gaya belajarnya apa ya, sehingga pada saat memberikan materi atau bahan ajar itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi tentu dengan adanya analisis-analisis yang lebih mendalam, mungkin dari asesmen ya, seperti itu Bapak Ibu mengetahui apa saja yang akan dibutuhkan oleh peserta didik ini ya, kebutuhannya apa aja, seperti dari adanya asesmen mungkin formatif atau sumatif, Bapak Ibu mengetahui nanti dan memberikan catatan bahwasanya si A ini karakternya seperti ini, terus perlakuan kita sebagai seorang guru dalam memberikan pengajarannya mungkin dengan cara ini, seperti itu ya. Jadi ada mungkin salah satunya saya bisa contohkan di mahasiswa saya di S1 Teknologi Pendidikan, itu pada saat di kelas ternyata pada saat saya penyampaian materi seperti itu, eh, ada beberapa mahasiswa yang aktif dan ada yang pasif seperti itu. Nah, ketika saya menggunakan metode e-learning atau menggunakan pembelajaran berbasis e-learning, ternyata dapat meningkatkan partisipasi dari pesertanya. Jadi anak-anak yang mungkin cenderung pasif di kelas, ternyata kalau misalnya kita menggunakan cara-cara yang mungkin dirasa pas, misalnya ketika ada diskusi misalnya terkait dengan materi ini, maka silahkan ajukan pertanyaan. Atau misalnya kalau saya memberikan dahulu soal atau hal-hal yang harus didiskusikan, ternyata responnya juga baik-baik, maksudnya bagus, dapat mendukung eh, keterlibatan atau partisipasi siswa yang mungkin tidak saya dapatkan selama pembelajaran di kelas, seperti itu. Jadi ada beberapa anak yang cenderung pasif ternyata aktifnya di kelas. Mungkin juga pada saat kita ajukan pertanyaan, kalau misalnya Bapak Ibu tidak memiliki LMS, Bapak Ibu pastinya punya grup WA misalnya untuk kelas ini, mata pelajaran ini, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa mensisipkan mungkin, silahkan Bapak Ibu tanyakan apa yang mungkin dirasa perlu untuk ditanyakan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat apa namanya, setiap siswa atau karakteristik siswa itu apakah sama antara yang di online atau yang di offline, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa eh, menganalisis apa namanya siswanya, sehingga perlakuannya nanti kalau misalnya anak ini eh, cocoknya pembelajarannya apa, seperti itu ya. Mungkin kalau di dalam kelas dia malu-malu atau mentalnya kurang dalam bertanya, walaupun di dalam otaknya atau di dalam
pikirannya sudah ada pertanyaan, tapi karena malunya itu besar atau mentalnya kurang, maka pertanyaannya itu urung ditanyakan atau pendapatnya itu urung diutarakan seperti itu. Jadi mungkin kita bisa memberikan hal-hal yang inovatif dengan salah satunya menggunakan aplikasi-aplikasi ya yang sesuai dan mungkin Bapak Ibu kuasai seperti itu. Selanjutnya adalah meningkatkan motivasi siswa. Tentu dengan adanya aplikasi adaptif, ini Bapak Ibu lihat dulu ya, tetap analisis kebutuhan dari siswa itu, bagaimana Bapak Ibu bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat nyatanya pada saat di kelas ini aplikasinya atau pembelajaran Bapak Ibu dirasa kurang memotivasi belajar, coba dengan cara yang ini. Kalau misalnya cara online tidak bisa, coba dengan cara offline aplikasinya seperti itu. Mungkin dengan cara itu ada hal-hal yang mungkin dapat menyentuh siswanya sehingga motivasinya itu bisa meningkat seperti dan eh, bisa Bapak Ibu jadikan sebagai laporan best practice atau laporan PTK ya. Mungkin adanya permasalahan motivasi siswanya ini sangat kurang, namun Bapak Ibu menggunakan misalnya metode, media, dan seterusnya, sehingga baik dari siklus 1, siklus 2, siklus 3 Bapak Ibu lakukan, ternyata dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Seperti itu. Jadi kita ibaratnya sambil menyelam minum air. Jadi kita sambil belajar, mengajar, lalu melakukan penelitian dan seterusnya kita mendapatkan ini ya banyak manfaat dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi hasil penelitian itu menunjukkan bahwa misalnya adanya motivasi belajar siswa yang meningkat dengan penggunaan misalnya aplikasi ini misalnya Kahoot misalnya atau aplikasi Google Classroom dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini aplikasi adaptif ini bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi penggunaan teknologi adaptif yang tepat dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang tentunya tadi saya sudah ceritakan bahwasanya saya punya kasus kalau siswa di dalam kelas secara langsung itu mahasiswanya kurang aktif, ternyata pada saat saya diskusi menggunakan WA atau LMS, ternyata diskusinya berlangsung dengan baik atau keterlibatan siswanya juga meningkat seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengintegrasikan aplikasi adaptif dalam pembelajaran mandiri? Yang pertama adalah Bapak Ibu lakukan evaluasi kebutuhan seperti yang saya sudah ini ya utarakan tadi. Maksudnya kalau dalam pembelajaran atau kurikulum merdeka ada namanya pembelajaran diferensiasi ya. Jadi pembelajaran diferensiasi ini membedakan ya. Maksudnya setiap siswa itu berbeda-beda dan perlakuannya juga berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan asesmen di awal atau di akhir ya supaya ada eh, hal-hal yang mungkin dirasa Bapak Ibu itu rasanya dari hasil evaluasi ini perlakuan saya terhadap siswa ini akan berbeda dari sebelumnya seperti itu. Jadi dengan adanya identifikasi baik dari kesulitan belajar atau tujuan pembelajaran siswa, ini dapat menentukan aplikasi mana yang akan kita gunakan. Jadi aplikasi mana itu yang bisa dikatakan mengadaptasikan diri, mengadaptasikan apa namanya permasalahan yang ada di kelas, lalu menentukan aplikasi mana yang akan kita gunakan seperti itu ya. Jadi pastinya ada trial and error-nya, ada coba dan gagalnya. Jadi silahkan Bapak Ibu lakukan ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu coba ternyata aplikasi ini kurang relevan
atau kurang menarik, misalnya ya silahkan. Mungkin setelah beberapa kali siklus atau beberapa kali coba ternyata hasilnya gagal, ya nanti pindah ke aplikasi yang lain atau metode yang lain seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah pemilihan aplikasi adaptif. Jadi pilih aplikasi adaptif yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan kebutuhan siswa. Pastinya yang tahu kebutuhan siswa itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang mengenal siswanya karena setiap hari bertemu langsung, pastinya ada chemistry ya, chemistry antara guru dan siswa seperti itu yang tentu dengan adanya atau Bapak Ibu membangun hubungan yang bagus dengan siswa, tentu Bapak Ibu dapat memilih aplikasi yang tepat untuk kebutuhan siswanya. Jadi bisa Bapak Ibu bandingkan atau pertimbangkan juga dengan karakteristik peserta didiknya ya. Nggak mungkin dipukul rata seperti itu. Jangankan berbeda jenjang yang sama satu kelas pun juga kita harus pertimbangkan ya mana yang mungkin perlakuannya ini, mana yang mungkin perlakuannya itu ya. Jadi harus berbeda-beda cara perlakuannya. Yang ketiga adalah Bapak Ibu pastinya harus mengupgrade diri dengan mengikuti berbagai macam pelatihan. Maksudnya ketika Bapak Ibu mungkin rasa aplikasi ini cocok untuk Bapak Ibu gunakan sebagai alternatif solusi, misalnya pemecahan masalah dari apa yang Bapak Ibu temukan, maka misalnya Bapak Ibu sudah pilih ini aplikasinya, maka Bapak Ibu juga harus tahu mungkin dari segi fitur dan penggunaan dari aplikasi tersebut, sehingga pada saatnya atau pada saat implementasi di dalam kelas, Bapak Ibu melakukannya dengan baik, tidak melakukannya dengan mungkin ragu-ragu seperti itu. Jadi silahkan mungkin dengan adanya pelatihan baik online maupun offline, Bapak Ibu bisa eh, meningkatkan ya inovasi yang sebelumnya tidak pernah Bapak Ibu lakukan menjadi mungkin lebih baik dari sebelumnya dengan menguasai mungkin satu atau dua aplikasi yang adaptif yang mungkin Bapak Ibu rasa pas untuk diterapkan di dalam kelas seperti itu. Selanjutnya ada evaluasi dan penyesuaian. Jadi evaluasi penggunaan aplikasi adaptif ini harus dilakukan supaya ada semacam gambaran apakah aplikasi ini berhasil atau tidak seperti itu. Kalau misalnya berhasil ya alhamdulillah, apalagi langsung berhasil ya. Tetapi ada juga yang mungkin eh, apa namanya tidak dikatakan gagal tetapi kurang maksimal. Makanya perlu adanya penyesuaian atau hal-hal apa yang perlu Bapak Ibu sempurnakan sehingga aplikasi adaptif itu bisa Bapak Ibu gunakan dan tepat untuk menyesuaikan berbagai macam persoalan, baik itu motivasi, meningkatkan minat belajar, ataupun yang berkaitan dengan hasil belajar, seperti itu. Nah, ini misalnya salah satu atau beberapa contoh, misalnya studi kasus pelaksana sukses aplikasi adaptif, misalnya kita sebut aja SDN-nya A atau X ya. Aplikasi adaptif telah mengubah pembelajaran di SDN A dengan peningkatan prestasi atau kognitif dari siswa ya. Selanjutnya ada implementasi adaptif di SMPB ini telah memudahkan yang di sini siswanya, yang di sini gurunya. Gurunya dalam mengoptimalkan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan siswa. Jadi baik guru ataupun siswa dapat manfaat yang sama dari adanya aplikasi adaptif ini. Selanjutnya, di SMAC telah berhasil meningkatkan pemahaman matematika siswa
berkat adanya penggunaan aplikasi adaptif khusus ya. Jadi sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang adaptif yang mungkin kita kalau hitung dengan jari ya apa namanya tidak ada jari kita. Maksudnya sangat sedikit jari kita. Jadi saking banyaknya kita mau apapun sekarang, maksudnya baik dari segi sektor apapun, itu sudah ada aplikasinya. Kalau di aplikasi pembelajaran, itu Bapak Ibu mau apa dulu nih? Baik dari lesson plan-nya atau perencanaannya, lalu Bapak Ibu memberikan teaching materials-nya, atau bahan ajarnya berupa presentasi dan seterusnya, berupa video dan seterusnya, lalu berupa audio dan seterusnya. Lalu juga ada yang bisa Bapak Ibu buat secara adaptif, mungkin misalnya kuisnya ya. Mungkin kuisnya itu eh, sesuai dengan topiknya ya. Mungkin kalau dulu kita buat soalnya itu manual, sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi yang kalau kita masukkan kata kuncinya misalnya terkait dengan materi fotosintesis. Nanti misalnya dibuat materi fotosintesis ini kelas berapa, misalnya ada kelas 3, ada kelas 5, misalnya disesuaikan aja dengan kebutuhan. Jadi nanti akan langsung di-generate dan keluar secara otomatis ya Bapak Ibu, muncul beberapa pertanyaan. Tentu pertanyaan ini tidak sepenuhnya Bapak Ibu langsung copy paste seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu seleksi, adaptasi sesuai dengan materi yang ada sehingga dapat memudahkan Bapak Ibu untuk memberikan materi atau kuis yang sesuai dengan apa yang sudah ada pada teaching materials-nya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tantangan dan pertimbangan kita dalam mengadopsi aplikasi adaptif. Yang pertama adalah infrastruktur teknologi. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu lihat aplikasi yang ada di sekitar kita, baik offline maupun online, jadi kita harus mempertimbangkan apakah ketersediaan apa namanya perangkat keras, hardware atau software kita itu sudah mendukung enggak kalau misalnya eh, sistem operasi komputer kita yang kita punya di laptop kita ini apakah sesuai enggak, apakah bisa enggak dijalankan atau speknya lah, spek komputer kita ini relevan enggak dengan aplikasinya seperti itu. Sehingga dapat mengimplementasikan aplikasi adaptif ini. Selanjutnya adalah pertimbangannya adalah pelatihan guru. Guru mendapatkan pelatihan yang memadai tentu dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi adaptif. Jadi selama gurunya itu open-minded atau uh, pikirannya terbuka, jadi ini ya, kita perlu mengupgrade diri supaya apa yang apa namanya yang kita pelajari atau yang kita niatkan untuk peserta didik eh, itu bisa kita dapatkan apa namanya melalui pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan-pelatihan baik secara online maupun offline. Jadi dengan adanya pelatihan tersebut maka kemampuan kita bisa meningkat ya seperti itu, misalnya penguasaan beberapa aplikasi yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan di kelas seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kemauan kita atau keinginan kita untuk terus mengupgrade diri atau tetap haus dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini atau yang disebut juga Bapak Ibu ini tidak ada kata eh, capeknya untuk belajar karena belajar itu sepanjang hayat seperti itu. Ya, silahkan itu tetap digalakkan karena dengan adanya semangat itu tentu Bapak Ibu tidak cepat berpuas diri terhadap apa yang sudah Bapak Ibu miliki seperti itu ya.
Mungkin dengan sharing dalam pertemuan ini juga bisa Bapak Ibu tanyakan atau Bapak Ibu mungkin berbagi kepada kita bahwasanya aplikasi apa saja yang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Eh, jadi silahkan mungkin bisa berbagi atau menanyakan ke sesama ini ya, rekan guru apa saja yang sudah Bapak Ibu ikuti dan implementasikan di kelas atau sekolahnya. Selanjutnya juga tantangan dan pertimbangan dalam mengadopsi aplikasi adaptif ini, yakni pemantauan proses belajar. Jadi Bapak Ibu bisa melihat atau memantau proses belajar yang ada pada kelas Bapak Ibu, seperti itu baik dari secara langsung maupun dari bantuan aplikasi adaptif. Nah, ini best practice tentu dapat menyertakan aplikasi dalam kurikulum. Ya, jadi sambil menyelam minum air ya. Jadi praktik baik ini dapat menyertakan aplikasi adaptif dalam kurikulum, baik dari personalisasi, lalu interaktif dan feedback real time ya. Feedback real time ini sama artinya ketika Bapak Ibu ini ya memberikan pertanyaan, lalu ada feedback dari siswanya secara on time atau secara real time, seperti itu, tepat pada waktu yang sama. Seperti itu. Nah, apa saja jenis aplikasi adaptif? Nah, ini ya. Yang saya pertama ini ada namanya LMS atau System Management System, Sistem Learning Management System atau Sistem Manajemen Pembelajaran. Contohnya ada Google Classroom, Moodle, Schoology, Edmodo, dan seterusnya. Yang mungkin Bapak Ibu sudah apa namanya implementasikan di kelasnya atau di sekolahnya. Selanjutnya, aplikasi penyusun rencana pembelajaran atau yang dikenal dengan modul atau RPP atau yang di kampus itu RPS, ini ada namanya aplikasi Planboard atau Chalk ya. Yang mungkin Bapak Ibu bisa browsing nanti, misalnya Bapak Ibu mau buat RPP terkait dengan materi ini, itu bisa Bapak Ibu tinggal masukkan kata kuncinya, maka setelah itu tinggal di enter atau di generate, maka keluarlah rencana pembelajarannya. Selanjutnya adalah aplikasi evaluasi dan penilaian. Contohnya, ini ada namanya Socrative, lalu Kahoot, ada Quizlet, Quizzes, dan seterusnya. Jadi tergantung yang mana Bapak Ibu ingin adaptasikan ya. Mungkin tidak semuanya, mungkin Bapak Ibu hanya menggunakan aplikasi evaluasinya, itu bisa Bapak Ibu manfaatkan aplikasi adaptifnya. Selanjutnya adalah pengkoreksi secara otomatis. Contohnya ada Turnitin. Nah, Turnitin ini pengoreksi untuk apa namanya dokumen kita supaya tingkat plagiasinya itu ini ya tidak banyak ya. Jadi kalau misalnya ada kesamaan dengan dokumen atau artikel orang lain, maka dia akan berwarna merah seperti itu. Jadi Turnitin ini digunakan untuk mengecek atau melacak plagiasi, misalnya kita buat laporan, buat artikel, dan seterusnya. Jadi nanti akan dibaca oleh sistemnya, lalu nanti kelihatan berapa persen tingkat plagiasi atau tingkat kemiripan dengan dokumen orang lain. Ada juga Grammarly, kalau misalnya di Google Translate itu tidak sepenuhnya bagus translate-nya, maka nanti bisa dikoreksi secara otomatis bahwa ini loh yang bagus ininya, apa namanya tata bahasanya itu dengan Grammarly ya. Seperti itu. Selanjutnya ada analisis kinerja siswa untuk mengetahui sampai sejauh mana kelebihan dan kekurangan dari siswanya tersebut. Misalnya Bapak Ibu menggunakan Edxby atau Edpuzzle ya. Ini bisa Bapak Ibu gunakan. Ada juga aplikasi pembuat materi ya atau teaching material. Contohnya
ada Canva, ya Canva itu bisa Bapak Ibu buat PPT, itu bisa Bapak Ibu buat modul, buku dan seterusnya. Jadi tinggal menggunakan sumber daya yang ada, Bapak Ibu tinggal misalnya mau cari gambar, gambar apa misalnya fotosintesis, Bapak Ibu tinggal ketikkan muncul di sana, ya. Jadi kalau kalau cara dulu itu kita ketik di Google baru kita download, masukkan. Kalau di sini di Canva sudah ada aja, tinggal Bapak Ibu klik langsung muncul di sampingnya itu gambar atau audio dan seterusnya. Ada juga Genially, ada Padlet, dan seterusnya. Lalu ada juga di sini aplikasi asisten virtual untuk guru. Contohnya ScribeSense, ada juga ScribeSense Classroom, dan seterusnya. Ada juga di sini, Bapak Ibu bisa eh, melihat jenis aplikasinya adalah pendukung pemilihan materi. Eh, ada berbagai macam aplikasi, misalnya OpenAI, GPT, lalu Quilons untuk menghasilkan soal dan konten pembelajaran. Nah, ada juga misalnya kalau Bapak Ibu yang berada di sekolah ini ya, SDLB ya, atau luar biasa. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa aplikasi, misalnya Microsoft Learning Tools, Read and Write, ada juga Copilot ya. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa mengenal, ada namanya aplikasi sistem pengenalan suara atau tulisan. Contohnya Otter AI, lalu Google to Speech. Jadi Google to Speech itu ketika misalnya Bapak Ibu mau mencatat dari misalnya penyampaian saya, itu bisa Bapak Ibu menggunakan Google Speech to Text. Jadi suara saya ini di generate berubah menjadi teks. Jadi apa yang saya sampaikan ini langsung dibuat tulisannya di Google Doc. Jadi Bapak Ibu bisa buka Google Doc misalnya, lalu Bapak Ibu klik tools, terus ada Google Speech to Text. Jadi suara saya ini akan berubah menjadi teks. Jadi sewaktu-waktu bisa Bapak Ibu mungkin buka lagi. Ini penting juga sih sebagai catatan kita. Kalau yang mungkin malas untuk mencatat, misalnya nanti nyatetnya poin-poin pentingnya aja dah, misalnya kayak gitu ya. Jadi tinggal diaktifkan Google Speech to Text-nya, maka suara saya ini langsung diubah menjadi atau dikonversi menjadi teks, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sejalan dengan itu kita mengenal bahwa aplikasi adaptif ini banyak sekarang dan tergolong yang berbasis AI ya, atau artificial intelligence, atau apa namanya, kecerdasan buatan. Lalu apa sih definisinya? Definisi dari aplikasi adaptif berbasis AI ini adalah aplikasi yang dapat mengubah perilaku dan konten sesuai dengan preferensi pengguna. Jadi kebutuhan pengguna. Kalau misalnya saya butuh materi terkait dengan e-learning atau definisi e-learning atau topiknya apapun itu sesuai dengan kebutuhan saya mengajar, misalnya saya ketikkan, lalu nanti akan keluar hasilnya. Tapi itu tidak semuanya saya langsung masukkan atau diadopsi, tapi harus diadaptasi apakah sesuai enggak dengan yang ini. Kalau misalnya ada yang dibuang ya silahkan, kalau ada yang diambil ya alhamdulillah, seperti itu dapat ada manfaatnya. Selanjutnya, personalisasi aplikasi ini dapat belajar dari pola penggunaan dan memberikan pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen belajar misalnya atau belajar secara otodidak di internet, ya silakan Bapak Ibu pilih materi apa yang Bapak Ibu ingin pelajari. Sama juga dengan siswa. Misalnya siswa mau belajarnya terkait dengan materi cahaya atau optik misalnya. Tapi dia lebih senang menggunakan
eh, ini jenis medianya apa. Ada yang senang hanya teks saja, ada yang senang dari audio, lalu ada yang senang juga dengan audio visual. Ini tergantung dari perintahnya pengguna tersebut. Misalnya lebih senang menggunakan video ya, cari video menggunakan video terkait dengan optik atau cahaya misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kecerdasan buasan ini digunakan untuk menganalisis data pengguna dan membuat keputusan berdasarkan pola yang teridentifikasi seperti itu. Nah, ini keuntungannya. Jadi ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan menggunakan aplikasi adaptif berbasis AI ini. Yang pertama, pengalaman yang lebih baik. Eh, yang kedua, optimalisasi dan efisiensi. Dan yang ketiga adalah peningkatan retensi dan loyalitas pengguna. Selanjutnya, prinsip kerja dari aplikasi berbasis AI. Yang pertama ada analisis data, yang kedua pelatihan model AI, yang ketiga adalah pemutakhiran dan pengoptimalan. Jadi analisis ini berkaitan dengan cara mengumpulkan data si pengguna dan lalu menganalisisnya berdasarkan pola ataupun preferensi yang disesuaikan dari pencariannya. Selanjutnya, pelatihan model AI ini adalah model AI dilatih menggunakan data pengguna untuk menghasilkan rekomendasi yang disesuaikan. Jadi, AI ini atau kecerdasan buatan ini sudah diprogramkan oleh pengembangnya ketika misalnya kita pengen eh, apa namanya pengen sesuatu yang kita cari maka itu eh, akan dibuat sedemikian rupa kodenya sehingga rekomendasinya ini disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Lalu ada pemutakhiran dan pengoptimalan ya. Nah, ini secara umum aplikasi adaptif ini hampir banyak diterapkan di beberapa sektor. Yang pertama e-commerce. Biasanya kalau kita belanja di platform ini ya jual beli misalnya. Jadi ketika kebutuhan kita misalnya terkait dengan misalnya anak laki-laki ini kalau anak laki-laki atau bapak-bapak seputar elektronik atau pertukangan misalnya atau bengkel, maka nanti yang muncul di aplikasinya itu ya seputar itu. Kalau cewek pastinya berbeda dengan ini ya. Jadi nanti rekomendasinya mungkin kalau yang cewek ada jilbab, ada skincare dan seterusnya yang mungkin tidak muncul di eh, apa aplikasi di eh, ponsel anak laki-laki seperti itu. Jadi apa namanya aplikasi tersebut membaca ini perilaku kita, lalu kebutuhan kita apa yang mungkin nanti hasilnya itu direkomendasikan keluarnya itu apa seperti itu ya. Jadi saya juga pernah sampai ini ya berpikir saya mikirnya misalnya ini saya mau beli ini, terus saya buka di aplikasi jual beli seperti itu atau aplikasi Shopee atau Tokopedia yang keluar itu. Nah, itu saking hebatnya. Belum saya ketik tapi sudah dia tahu ini kita perilaku kita ya saking canggihnya sekarang artificial intelligence. Sama mungkin yang Bapak Ibu rasakan ya. Mungkin Bapak Ibu mau beli ini tapi belum diketikkan, tapi sudah muncul di dashboard atau aplikasi Bapak Ibu. Makanya itu semacam ilmu sihir lah yang dipunya sama aplikasi ini ya. Jadi dia sudah bisa membaca perilaku kita, apa yang kita lakukan. Misalnya saya senang elektronik misalnya, entah itu perangkat keras ataupun softwarenya, jadi sudah ditahu, ditebak ini butuhnya apa, sehingga pada saat saya buka, ya keinginan untuk membeli itu juga tinggi seperti itu. Selanjutnya ada di platform pembelajaran seperti saya contohkan tadi, jadi menyediakan beberapa
konten, rekomendasi belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Lalu aplikasi berita juga sekarang TV One itu presenternya itu menggunakan artificial intelligence. Jadi ada apa namanya presenternya itu dibuat menggunakan kecerdasan buatan sehingga tidak hanya penyiarnya itu manusia, tetapi sudah artificial intelligence. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat ada berita yang menggunakan artificial intelligence, itu salah satu pemanfaatannya di aplikasi berita. Selanjutnya di sini tantangannya ketika kita mengembangkan aplikasi ini, pastinya ada perlindungan dan privasi dari pengguna, lalu keterbatasan data, dan keterbatasan teknis ya. Dan implementasinya adaptif, nih kalau misalnya kita mengimplementasikan analisis kebutuhan, pengembangan dan pelatihan model AI, pengujian dan pemutakhiran. Nah, ini contohnya aplikasi adaptif berbasis AI yang cocok untuk guru. Ada Duolingo, ini khusus untuk pembelajaran bahasa ya, bahasa Inggris kayak gitu, Grammarly dan seterusnya. Nah, jadi mungkin saya tidak bisa mencontohkan semuanya, tapi saya mungkin bisa memberikan salah satu aja, mungkin yang ini ya, Magic School ini, yang mungkin bisa kita praktikkan. Namun pada intinya, semua aplikasi adaptif yang berbasis AI itu hanya dua langkahnya supaya kita dapat menikmatinya. Yang pertama, kita disuruh daftar, yang kedua kita disuruh login ya. Ini ya persyaratannya. Jadi daftar dan login. Ya, ini harusnya kita daftarnya ini ya pastinya harus memiliki email. Kalau misalnya Bapak Ibu memiliki emailnya yang Gmail, itu sudah menjadi salah satu langkah yang bagus atau satu langkah ke depan karena Gmail rata-rata sekarang sudah ini ya jadi email yang bisa digunakan untuk verifikasi secara langsung tanpa harus mengisi form daftar. Langsung aja kita login ya seperti itu. Coba saya ini ya berikan satu contoh saja eh, penggunaan Magic School ini. Nah, ini Magic School, jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan kata kunci ya Magic School AI misalnya, AI. Nah, silahkan Bapak Ibu klik Magic School AI, AI for Teacher, Lesson Planning, and More. Ini ya, jadi bisa Bapak Ibu gunakan untuk membantu pendidik dengan misalnya family communication, diferensiasi, menyimpan waktu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, kalau dulu ketika ingin mempersiapkan sebuah materi, itu menyita waktu banyak sekali ya. Belum kita buka buku ini, buku itu, dan seterusnya. Mungkin dengan adanya bantuan alat ini, Magic School ini, Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk apa namanya memilih atau mengadaptasikan berbagai macam, mulai dari perencanaan sampai pada tahap evaluasi. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa login ya, login. Nah, ini login kalau Bapak Ibu belum punya akun, silahkan tinggal Bapak Ibu sign in with Google ya. Kalau punya email Google ataupun email Microsoft. Ini kalau di sign in ini harus ngetik email dulu. Kalau ini langsung ya, karena sudah terkoneksi misalnya. Misalnya ini saya pilih. Nah, kalau sudah, ini ya, langsung keluar fiturnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengerti, maksudnya Bapak Ibu bisa membuatnya menjadi bahasa Indonesia dengan cara mengklik kanan, lalu translate to Indonesia.
Nah, ini berubah jadi bahasa Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu perlu tur dari aplikasi ini, Bapak Ibu bisa melakukan ikuti tur. Ini Bapak Ibu akan dibimbing selamat datang di Sekolah Ajaib atau Magic School ya. Magic School adalah asisten AI Anda untuk semua hal pengajaran. Kami memikirkan teacher are magic atau guru adalah magic dan kami memiliki misi untuk melawan kelelahan guru dengan kecerdasan buatan. Jadi Bapak Ibu dibantu nih supaya tidak lelah lagi dengan adanya aplikasi adaptif ini. Bapak Ibu bisa ikuti step by step-nya, misalnya berikutnya. Nah ini ya, Bapak Ibu pilih nih yang mana yang mau dipakai misalnya. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu tinggal pembuatan rubrik misalnya ya. Berikutnya, nah ini tunggu beberapa saat. Nah ini kustomisasi, misalnya pada saat pembuatan rubrik, Bapak Ibu bisa menuliskan beberapa deskripsi tugasnya. Di sini judul tugasnya apa, skalanya berapa, kita kasih berikutnya. Nah hasilnya maka akan terlihat di sini ketika Bapak Ibu generate ya. Nah, ini akan muncul hasilnya di sini ya, di sini tuh. Ini hasilnya ya. Nah, salin outputnya bisa Bapak Ibu copy. Ya, bisa Bapak Ibu copy. Ntar dulu. Di copy. Tunggu beberapa saat. Nah, ini sepenuhnya hanya membutuhkan kuota internet ya. Nah, ini Bapak Ibu copy. Habis itu Bapak Ibu lakukan klik pertanyaan untuk rubrik ini seperti contoh pertanyaan misalnya. Lalu hasilnya dalam bentuk pilihan ganda. Ini misalnya nih ya. Jadi Bapak Ibu sudah dibuatkan pertanyaan sesuai dengan rubriknya. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu asistennya di sini ada namanya Raina. Apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan misalnya. Misalnya di sini saya mau eh, tanyakan buatkan rencana pembelajaran untuk materi optik misalnya. Kita ini ya. Nah ini, misalnya materi kelas 9 langsung dibuatkan ya rencana pembelajarannya. Mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 tergantung kata kunci yang Bapak Ibu masukkan. Misalnya Bapak Ibu buat eh, kuis tentang optik kelas 9 misalnya. Nih ya, kira-kira seperti itu. Jadi cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira ini contoh soalnya. Lalu ada semacam rekomendasi bagaimana cara memberikan penjelasan dan diskusi setelah kuis. Maka Bapak Ibu kalau misalnya ini dirasa penting, Bapak Ibu tinggal klik ini. Nah, ini penjelasannya ya. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya dirasa ini cocok atau selaras dengan apa yang dipelajari, maka Bapak Ibu bisa adaptasikan. Lalu muncul lagi, apakah ada tips untuk mendorong partisipasi siswa dalam diskusi? Kalau misalnya Bapak Ibu ini rasa, ada nggak tips yang untuk mendorong partisipasi siswa dalam diskusi? Kita klik. Nah, tentu, nah ini merupakan contoh yang bisa dijadikan hal yang bisa mendorong ya, mendorong partisipasi siswa. Yang pertama, misalnya, menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, pastikan siswa
merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi pendapat mereka. Ciptakan aturan, mengutamakan rasa hormat, dan saling mendengar satu sama lain. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah ini ketika Bapak Ibu sudah punya ininya, Bapak Ibu bisa melihat berbagai macam fitur Magic Tools. Mulai dari perencanaan, ya ini kategorinya untuk memfiltrasinya, perencanaan, isi, pertanyaan, persiapan intelektual, cara berkomunikasi, alat komunitas, dan dukungan mahasiswa. Kalau Bapak Ibu misalnya klik perencanaan, lalu buat rencana pembelajaran misalnya. Nah ini dikhususkan untuk kelas berapa misalnya? Kelas 4. Nah Bapak Ibu lihat di kelas 4 apa aja materinya. Misalnya ini kalau matematika ada sudut misalnya. Materi tentang sudut misalnya. Ada yang ditambahkan enggak? Misalnya subnya definisi, terus jenis-jenis sudut, dan seterusnya bisa Bapak Ibu tambahkan di sini. Lalu standarnya ini apa aja ya? Kalau sudah tinggal di generate. Nah ini bahasa Inggris, Bapak Ibu tinggal bisa Bapak Ibu ini ya, translate menggunakan klik kanan, lalu translate to Indonesia. Nah ini ya, kira-kira tujuan nya adalah siswa dapat mengidentifikasi dan sudut. Penilaian siswa akan menyelesaikan lembar kerja di mana mereka mengidentifikasi. Nah, Bapak Ibu ini setelah melihat rekomendasi dari Magic School-nya ini, mungkin ada hal-hal yang bisa Bapak Ibu masukkan. Kalau misalnya setengahnya bisa, dan setengahnya Bapak Ibu, silahkan. Tentu ini bisa diadaptasikan ya Bapak Ibu. Tidak semuanya langsung diadopsi, tidak semuanya langsung dimasukkan. Bapak Ibu juga bisa memilah atau memilih bagian mana yang perlu dimasukkan. Kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau dari aplikasi ini banyak sekali AI yang mungkin bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan atau eh, yang bisa dilaksanakan digunakan di sekolah kita dengan tetap pada identifikasi kebutuhan ya seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang ada di sekolah kita. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Waktunya juga sudah kurang lebih 1 jam. Mungkin selanjutnya kita bisa tanya jawab terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Atau Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik utamanya dalam penggunaan aplikasi adaptif ini ya Bapak Ibu. Silahkan eh, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ari Purmadi atas penyampaian yang luar biasa, tentu insight yang sangat berguna bagi Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang saya banggakan saat ini kita beralih kepada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab terhadap beberapa mungkin informasi yang masih keliru atau kebingungan dari Bapak dan Ibu. Izin Bapak, saya bacakan pertanyaan dari kolom chat yang sudah disampaikan tadi sebelum berakhirnya materi. Ya ini dari Ibu Yusniati, izin Pak mengubah bahasa. Oke, jadi pertanyaan dari Ibu Yusniati terkait dengan pengubahan bahasa dalam aplikasi Magic School yang barusan Bapak praktekkan. Kepada Bapak Ari, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Untuk bahasa, untuk Magic School ini sebenarnya sudah ada tersedia pada pojok kanan atas, tapi bahasanya masih ada beberapa yang mungkin kita tidak melihat bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Ini ya, mana? Sorry, saya ulang. Nih ya Bapak Ibu ya di pojok kanan ini ada fitur ubah bahasa, tapi adanya, bentar dulu saya ubah ke bahasa semulanya.
adanya bahasa Inggris, Amerika, Inggris, Arabik, Spanyol, Jerman, Prancis, Mandarin, Hindi, Hebrew, Japanese. Sementara bahasa Indonesia tidak ada. Jadi cara kita untuk mengubah bahasa, karena di sini kan Google itu juga sudah menyediakan nih bagaimana semua apa yang kita cari itu bisa ditranslate menggunakan Google ini ya, Google Chrome ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Google Chrome ada fasilitas untuk mengubah apa yang Bapak Ibu cari di internet. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengerti misalnya kayak gitu, tinggal Bapak Ibu klik di sini di bagian bawahnya ini, klik kanan sini ya. Lalu ada Translate to Indonesia. Maka yang ada di Web Magic Tool ini berubah menjadi bahasa Indonesia walaupun kita tidak menggunakan ini ya, pengubah bahasa yang sudah disediakan di sini. Tetapi ada mungkin beberapa translate-nya yang mungkin perlu Bapak Ibu cek lagi apakah sesuai enggak dengan ini, seperti itu. Jangan-jangan tidak sesuai. Jadi ada beberapa kata yang mungkin tidak sesuai dengan translate-nya. Ya, itu dulu tinggal diklik sini aja. Di bagian sininya mana-mana dah ini. Diklik kanan, translate to Indonesia. Gitu ya Bu Yusniati, semoga bisa membantu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ari Permadi. Jadi itu jawaban dari Bapak Ari terhadap Ibu Yusniati tadi. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kepada Ibu Yusniati, silahkan. Kami masih memberikan waktu juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain. Jika ada yang ingin ditanyakan terhadap pemateri kami dari Bapak Ari Permadi, dipersilahkan. Mumpung kita masih bertemu di ruang Zoom kita pada izin, baik saya bacakan Pak kembali melalui kolom chat dari Ibu Darliana SPD. Pertanyaan adalah kurang lebih saya bacakan. Izin Pak, kalau di sekolah saya itu labnya sangat-sangat sederhana. Praktikum dengan bahan yang sederhana, kadang-kadang anak-anak sudah bosan. Apalagi aplikasi tentang praktikum praktis. Baik kepada Bapak Ari Purmadi, mungkin bisa merespon pertanyaan dari Ibu Darliana. Silahkan Bapak Ari, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya Bapak Ibu, jadi apakah ada semacam aplikasi AI yang digunakan untuk praktik ya Bapak Ibu? Tergantung Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengajarnya matematika ada Bapak Ibu ya. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Jadi saya juga bisa menyarankan nanti Bapak Ibu buka ada aplikasi yang namanya Copilot ya. Di aplikasi ini AI juga Bapak Ibu. Jadi memudahkan Bapak Ibu untuk memberikan semacam bahan ajar atau teaching material yang bisa digunakan untuk kebutuhan lab seperti itu ya. Jadi bisa Bapak Ibu apa ini mana ya, bentar saya carikan dulu. Tapi saya pernah ini ya gunakan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada hal-hal yang mungkin terasa di sekolahnya itu cenderung misalnya penggunaan alat-alatnya ini sudah mungkin tidak relevan atau misalnya sudah bosan seperti itu, silahkan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi adaptif. Banyak kok aplikasi-aplikasi adaptif, mulai dari listen-nya, dari kontennya, seperti itu, dari evaluasinya, dari kuisnya, dan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang bisa Bapak Ibu explore mungkin dengan cara aplikasi adaptif ini bisa dimasukkan sebagai salah satu cara untuk membuat mahasiswanya bisa termotivasi lagi untuk ini ya, belajar secara bagus walaupun misalnya menggunakan alat yang berbantuan aplikasi AI ini. Jadi Bapak Ibu bisa tuliskan Copilot ya. Copilot
AI. Jadi Bapak Ibu bisa cari di sana. Ada lagi yang ingin ditanyakan karena saya tidak bisa ini ya praktik untuk semua apa semua aplikasi. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja Bapak Ibu dan tinggal carikan kata kuncinya. Yang penting di belakangnya ada AI. Kalau misalnya terkait dengan perencanaan atau pembuatan RPP, Bapak Ibu bisa listenplan.ai. Maka nanti akan muncul semua aplikasi AI yang berkaitan dengan cara pembuatan lesson plan atau rancangan pembelajaran seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau cari presentation AI misalnya kayak gitu, jadi Bapak Ibu akan eh, membuat presentasi seperti itu yang dimana tinggal Bapak Ibu ketikkan aja topiknya, misalnya kata kuncinya apa, nanti di generate baik itu misalnya 5 sampai 15 slide itu langsung dibuatkan, tetapi harus diadaptasikan lagi. Kalau misalnya ada bahan-bahan yang kurang relevan, tinggal dihapus dan dimasukkan yang sesuai dengan yang Bapak Ibu mau seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bapak Adi atas respon dari pertanyaan Ibu tadi. Ibu Darliana, kalau saya tidak salah tadi yang bertanya melalui kolom chat, ya benar. Semoga bisa menjawab. Adapun yang ditanyakan lagi kepada Ibu Darliana, kepada Ibu Yusniati tadi silahkan, ataupun beberapa pertanyaan atau informasi atau sharing yang ingin disampaikan kepada pemateri kami, silahkan Bapak dan Ibu, karena waktu kita akan terus berjalan dalam ruang Zoom meeting kita. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan lagi yang bisa saya persilahkan kepada pemateri kita sebelum ruang Zoom ini sama-sama kita akhiri karena terkendala waktu dan tempat. Bapak dan Ibu sekalian, silahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa juga dengan menekan tombol raise hand Bapak dan Ibu supaya bisa langsung berkomunikasi dengan pemateri kita pada malam hari ini. Kepada Ibu Ami Mariami, silakan. Ibu Darliana, jika ingin ada yang ditanyakan kembali juga tidak apa-apa. Kemudian Bapak Evan Tifani, kemudian Bapak Lamidi Nur Cahyono, Bapak Muhibah, Ibu Rima Indah Puspa, Ibu Siti Fatimah, Ibu Sriani, Ibu mohon maaf, Bapak Teguh Wijayanto SPD, Ibu Yuli Zarnita dari MAN 2 Bukit Tinggi, Ibu Yusniati dari SMA 5 Bengkulu Tengah, Ibu Sriani SPDI. Silakan Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pemateri kita, atau mungkin ada yang kesulitan tentang minimal mungkin membuat akun dan lain sebagainya kepada pemateri kita, silahkan diinformasikan, silahkan dipertanyakan dengan sedetail-detailnya agar insight yang Bapak dan Ibu terima malam ini tentu bisa bermanfaat untuk barangkali Bapak dan Ibu akan praktekkan besok mungkin ketika langsung berada di dalam kelas dan hari-hari berikutnya. Silakan Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, saya masih menunggu tentu pertanyaan baik dari kolom komentar chat, ini masih saya pantau, dan juga melalui aplikasi Zoom dengan menekan tombol raise hand pada aplikasi Bapak dan Ibu sekalian agar bisa kami lihat siapa-siapa yang ingin bertanya atau menyampaikan beberapa informasi penting. Jika memang Bapak dan Ibu tidak ada yang bertanya, mungkin akan kita cukupkan kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, dari Ibu Yusniati, izin Bapak pemateri dan juga Bapak dan Ibu peserta yang lain melalui kolom komentar chat bertanya. Ibu Yusniati dari SMA 5 Bengkulu Tengah, izin Pak, bisa contoh aplikasi yang menggunakan bahasa Indonesia Pak yang cocok untuk pembelajaran fisika. Oke, jadi mungkin pertanyaannya dari Ibu Yusniati kepada Bapak Ari Permadi untuk mengefektifkan waktu, silahkan. Oke, langsung diberikan pada Bapak Ari Permadi waktu dan tempat Ya, dipersilakan. jadi di sini ada aplikasi Copilot ya, juga di sini Bapak Ibu bisa mau buat apa dulu? Mau buat quiz, lesson planner, ada context builder, PowerPoint generator, education handout.
ide generator, freestyle, ini student report, writing prompts, project generator, juga ada yang magic tools ya ini ya. Misalnya kalau untuk pembelajaran fisika, materinya tentang apa dulu, kelas berapa, bisa di iniin misalnya. Saya saya cari aja di sini ya, coba materi, karena saya bukan orang fisika ya, dan apa namanya, saya terakhir fisikanya itu kelas 12 ya Pak di SMA. Mungkin saya cari aja di sini materi fisika, apa aja sih materinya di kelas 10 sekarang, seperti itu. Terkait dengan alam, tata surya misalnya ya, Bapak Ibu ya. Kita akan ini, apakah Bapak Ibu mau meringkas video YouTube atau apa misalnya pembuatan konten akademik, rubrik, misalnya apa? Ini soal kata matematika juga bisa. Lalu arat perata teks, ada daftar kosakata berbasis teks, alat perancah teks, daftar kosakata topik, dan seterusnya. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya misalnya mau membuat mana ya tadi? Kalau rencana pembelajaran kan sudah bisa ya. Lalu apa ya yang saya mau buat seperti itu dengan kalau pakai Copilot bisa enggak kita buat PowerPoint generator misalnya. Ini topiknya kaitannya dengan apa tadi? Tata Surya kalau Ya, nggak salah. tata surya misalnya, Tata Surya. tata surya misalnya. Coba kita coba nih ya, kalau enggak Bapak Ibu ngerti, kita translate. Nah, PowerPoint harus mencakup apa aja. Misalnya temanya tata surya, PowerPoint-nya harus mencakup apa misalnya. Karena ini yang lebih tahu Bapak Ibu, mungkin subbabnya apa silahkan ditambahkan. Misalnya kaitannya dengan jenis atau jumlah atau apalah gitu ya. Definisi, definisi dan apa ya? Definisi. Coba saya pakai ini ya. Ini ya prosesnya menghasilkan PowerPoint, maka nanti Bapak Ibu bisa langsung download PowerPoint-nya ya. Ini proses, lagi proses. Jadi semakin banyak PowerPoint yang Bapak Ibu ini cakupan dari PowerPoint yang Bapak Ibu masukkan, maka hasilnya juga akan semakin banyak seperti itu. Ini langsung secara otomatis dia akan download. Mana ya hasil downloadannya? Belum ada ya? Belum ada. Berjalan. Oh ya, masih berjalan ini. Coba Bapak Ibu coba ya nanti ya. Silahkan kalau misalnya, nah ini hasilnya nih. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris ya nanti bisa ditranslate ya. Nah ini kira-kira seperti itu ya. Ini hasilnya dari AI-nya. Kalau misalnya optik atau gaya ya. Tapi nanti gayanya nanti diterjemahkan gaya hidup optik ya. Jenis, definisi, dan jenis. Tinggal ditunggu aja ya. Yang penting sudah dimasukkan keywordnya, nanti dia yang ini cari gitu. Langsung akan terdownload secara otomatis Bapak Ibu.
Ya, terima kasih Pak Ari untuk materinya. Tinggal saya mempraktikkan materinya ya di share baik Bapak Ibu. Jadi semua dokumentasi baik dari video terus materi itu akan diberikan secara langsung Bapak Ibu nanti pada saat selesai kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan banyak dokumentasi, misalnya dalam wujud apa namanya, lembar pengembangan, laporan pengembangan diri, lalu daftar hadir, lalu juga ada ini ya Bapak Ibu ya, sertifikat, lalu juga ada ini video rekaman yang berlangsung di Zoom dan juga materi yang ini ya Bapak Ibu ya, materi yang saya sampaikan tadi. Sehingga Bapak Ibu lihat kebutuhan Bapak Ibu apa, disesuaikan lagi aplikasi yang mau dipakai juga apa seperti itu. Jadi ada berbagai macam klasifikasi kebutuhan kita itu apa Bapak Ibu. Misalnya untuk manajemen dari kelas, kita pakai LMS, baik Google Classroom, Edmodo, lalu Schoology, Moodle, dan seterusnya. Kalau misalnya untuk pengoreksian apa tadi, pengoreksian kata bisa pakai Turnitin atau Grammarly dan seterusnya. Jadi disesuaikan lagi dengan kebutuhan kita apa. Kalau alat evaluasi ada tadi ada Kahoot, terus Quizzes dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang penting Bapak Ibu sudah coba dan sesuaikan lagi dengan kebutuhan Bapak Ibu. Pastinya kalau misalnya sudah Bapak Ibu coba dan otak-atik, pastinya ya insya Allah lah, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di grup WA ya Bapak Ibu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ari atas jawaban dari beberapa pertanyaan dari para peserta. Silakan Bapak dan Ibu jika masih ada yang ingin bertanya. Sudah ada 3 pertanyaan dari Bapak dan Ibu, namun saya masih memberikan kesempatan jika ada yang masih ingin bertanya kepada pemateri kita melalui ruang Zoom meeting kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya informasikan bahwa ruang Zoom meeting kita pada malam hari ini yang pertama dan terakhir, Ibu, Bapak sekalian, untuk hari esok dan seterusnya Bapak dan Ibu akan bisa berdiskusi melalui grup yang disediakan, tentu dengan pemateri kita yaitu Bapak Ari Purmadi MPD. Silakan Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, saya masih menunggu atas beberapa pertanyaan ataupun informasi-informasi yang ingin di-sharing kepada pemateri kita. Jika tidak, maka izinkan saya untuk menutup kegiatan di kelasnas kita pada malam hari ini. Silakan Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan. Jika tidak, maka saya akan cukupkan pertemuan di Kelasnas kita tentu pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, pemateri yang saya hormati sekaligus pimpinan LPP Akademisi Nusantara, dengan berat hati maka kegiatan di Kelasnas kita pada sesi diskusi ini dengan ini saya tutup. Atas beberapa pertanyaan maupun informasi ataupun sharing yang ingin disampaikan, saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian karena keterbatasan waktu dan juga tempat, maka sesi diskusi saya tutup. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang penggunaan aplikasi adaptif dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan konsep kurikulum yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada sekolah, guru, dan siswa untuk mengeksplor ilmu ataupun bidang ilmuwan seluas-luasnya. Aplikasi adaptif dapat berperan penting dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Tantangan dan pertimbangan dalam mengadopsi aplikasi adaptif yaitu infrastruktur teknologi, pelatihan guru, dan pemantauan proses pembelajaran. Best practice menyertakan aplikasi adaptif dalam kurikulum yaitu personalisasi interaktif, feedback real time. Prinsip kerja aplikasi adaptif berbasis AI, analisis data, pelatihan model AI,
pemutakhiran dan pengoptimalan. Tantangan dalam mengembangkan aplikasi adaptif berbasis AI yaitu perlindungan privasi, keterbatasan data, dan keterbatasan teknis. Adapun implementasi aplikasi adaptif berbasis AI yaitu analisis kebutuhan pengguna, pengembangan dan pelatihan serta pengujian dan pemutakhiran. Adapun beberapa kesimpulan itu Ibu Bapak adalah berbagai macam aplikasi adaptif AI yang disediakan tentu di platform Google maupun internet harus disesuaikan dengan kebutuhan maupun karakteristik siswa Bapak Ibu di dalam kelas tentunya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, pimpinan LPP Akademisi Nusantara sekaligus pemateri kita pada malam hari ini. Kegiatan di Diklatnas kita pada edisi bulan Oktober di tahun 2023 di mana ini merupakan Diklatnas terakhir kita, dengan ini saya akhiri. Adapun beberapa informasi penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mengikuti webinar ataupun seminar nasional kita yang akan kita laksanakan di bulan depan, Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan kami dalam seminar maupun webinar nasional yang akan kami laksanakan bulan depan. Oleh karenanya izinkan saya share screen sedikit Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, ini merupakan web dari LPP Akademisi Nusantara. Bapak dan Ibu tinggal menuliskan akademisinusantara.id di halaman browser Bapak dan Ibu sekalian yang Bapak dan Ibu gunakan. Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa mengikuti atau menekan tombol webinar. Ini merupakan webinar kita di bulan September kemarin Bapak dan Ibu. Dan kami juga akan melaksanakan webinar tentu di bulan depan. Jadi jangan lupa untuk mengikuti webinar kami tentunya dengan mengakses informasi di halaman web kami tentu Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, pimpinan LPP Akademisi Nusantara juga yang saya hormati sekaligus pemateri kita pada malam hari ini, atas beberapa kekurangan maupun kekeliruan dalam kegiatan Diklatnas kita dalam tema penggunaan aplikasi adaptif dalam kurikulum merdeka, saya atas nama pribadi Yayanan Sudut Penanda dan juga atas nama LPP Akademisi Nusantara memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Adapun beberapa fasilitas berupa sertifikat kegiatan, video maupun materi secara lengkap dan full Bapak dan Ibu akan tentu dapatkan melalui grup yang ada pada saat ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, pemateri juga yang saya hormati, sekian kegiatan Diklatnas kita pada malam hari ini. Saya akhiri dan saya tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.